Setiap orang memiliki cerita hidupnya masing-masing. Jangan pernah mudah menilai hidup orang lain kalau kita tidak mengenal orang itu secara baik dan benar. Mengapa? Karena kenyataan yang terjadi bisa saja mengejutkan kita semua. Saat ini saya ingin memberikan beberapa cerita mengapa kita tidak boleh menilai orang lain secara sembarangan. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya Ana Agustin dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup, dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Seperti yang saya sudah katakan di awal, saya akan menceritakan beberapa kisah supaya kita tidak mudah menilai orang lain dengan sembarangan. Cerita yang pertama, ada seorang pemuda berusia 24 tahun menaiki kereta bersama dengan ayahnya. Dia mengeluarkan kepalanya melalui jendela. Lalu tiba-tiba ketika kereta itu sedang berjalan, dia berteriak dan berkata, "Ayah, lihat, pohon-pohon ini bisa berjalan." Ayahnya hanya bisa tersenyum dan mengangguk-angguk. Tetapi di depan mereka ada pasangan muda yang melihat dengan sangat kasihan karena pemuda yang berusia 24 tahun itu bersikap kekanak-kanakan. Lalu tiba-tiba pemuda ini juga berteriak, "Ayah, lihat, awan-awan itu juga mengejar kita." Dan ayahnya kembali tersenyum dan mengangguk-angguk. Lalu pasangan muda yang di depan mereka tersenyum sinis dan mulai berkata, "Pak, mengapa anak Bapak tidak Bapak bawa saja ke dokter ahli jiwa?" Lalu ayah dari pemuda ini menjawab, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter. Dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dan dia baru saja menerima donor mata. Jadi hari ini dia baru bisa melihat." Pasangan muda itu sangat terkejut, tertunduk malu, dan meminta maaf. Bagaimana sangat tidak menyenangkan penilaian yang salah karena kita tidak mengenal orang itu secara baik dan benar. Cerita yang kedua. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah film yang berjudul Joker. Film ini terkenal sangat kontroversi karena berisikan pembunuhan yang sangat sadis. Bermula dari cerita seorang pemuda yang lugu dan sederhana, tinggal bersama dengan ibunya, berprofesi sebagai seorang badut. Saat dia hendak pulang, selesai dia bekerja sebagai badut, menghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit, dia pulang menaiki kereta api bawah tanah. Di dalam gerbong, dia melihat ada seorang wanita sedang diganggu oleh 3 pemuda. Diceritakan ternyata 3 pemuda ini adalah pemuda yang kaya dan terpandang. 3 pemuda ini hampir saja melecehkan wanita itu. Tetapi Joker mengalihkan perhatian 3 pemuda kaya ini. Dan wanita itu selamat. Tetapi akhirnya menjadi terbalik. Ketiga pemuda itu akhirnya menyerang pemuda yang lugu dan sederhana ini. Dan hampir saja pemuda itu terbunuh. Tapi pemuda yang lugu dan sederhana ini mengeluarkan senjata dari balik bajunya. 3 pemuda kaya yang berlaku buruk akhirnya ditembak mati oleh pemuda yang lugu dan sederhana. Kejadian itu menggemparkan seluruh kota. Pers, para pejabat, demikian juga media-media seperti televisi menyampaikan berita yang sepihak. Mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Penilaian mereka kepada pemuda yang lugu dan sederhana ini sangat memojokkan. Bermula dari cerita itulah, seorang pemuda yang lugu dan sederhana yang berubah menjadi Joker yang mengejutkan seluruh kota. Betapa berbahayanya ketika kita menilai seseorang dengan sangat sembarangan. Cerita yang ketiga, itu tertulis ada di dalam Alkitab. Bagaimana seorang yang bernama Saulus memiliki penilaian yang salah tentang Yesus dan para pengikutnya. Dari penilaian yang salah, Saulus menganiaya seluruh orang-orang yang mengikut Yesus. Dari penilaian yang salah itu, Saulus mengalami kekejutan yang besar. Dia berjumpa dengan Tuhan. Lewat perjumpaannya, dia bertobat dan dia mengakui bahwa tidak boleh menilai orang lain secara sembarangan.
yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17 yang berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saulus mengakui kekeliruannya. Dia berubah menjadi Paulus, dari seorang yang suka menilai, menghakimi jemaat, menjadi orang yang membangun jemaat di banyak-banyak tempat. Jenis apapun penilaian yang kita berikan kepada orang lain, kalau kita tidak mengenal orang itu dengan baik dan benar, akan membuat menjadi kenyataan yang sangat mengejutkan. Jadi, kalau kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Yang lama sudah berlalu. Stop menilai hidup orang lain dengan cara pandang yang salah. Setiap orang berhak untuk berubah. Berikan mereka kesempatan untuk mengalami perubahan. Puji Tuhan, tetap semangat, salam antusias.